Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Ya, salam ini saya sampaikan bersama dengan istri dan kedua putri kami dan juga pekerja yang ikut pada siang hari ini untuk boleh dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan ya, yang pada pagi hari siang hari ini boleh kita terima, boleh kita alami dalam hidup kita. Ya, kita boleh datang dari tempat kita masing-masing dan kita datang dengan segala keadaan, ya, dengan segala pergumulan hidup yang Tuhan sendiri tahu sampai kedalaman hati kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, yakinan percayalah bahwa Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 20 sampai 21. Ya, ini merupakan tema firman Tuhan bagi kita di tempat ini. Beberapa saat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dengarkan. Ya, dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ya, Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami sekalian. haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kiranya setiap kita yang menanti kedatangan Tuhan tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih. Kasih karunia Tuhan itu banyak, Bapak Ibu terkasih. Kasih karunia Tuhan itu mulai dari keselamatan. Dalam Yohanes pasal 3 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Itu diwujudkan lewat kematiannya di kayu salib. Itulah keselamatan bagi kita. Nah, Dia mati untuk kita, dihapus dosanya, lalu kita mengikuti Dia dengan benar. Kehidupan yang di dalam kasih karunia Tuhan adalah hidup yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu juga bentuknya adalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu juga bentuknya adalah kehidupan yang masih diberikan kepada kehidupan kita. Ya, di dalam kitab Kejadian, bagaimana ketika Tuhan mau menghukum dunia dengan air bah, apa yang terjadi? Ya, Tuhan memberi kasih karunia kepada Nuh sehingga Nuh tidak mati. Coba kita lihat dalam kitab Kejadian. Disebutkan kasih karunia, ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Maka misalnya Tuhan, Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, ya, aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu. aku akan menghapuskan, aku akan meniadakan, aku akan membinasakan semua manusia yang kuciptakan dari muka bumi ini. Kemudian Dari muka bumi, ya, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. ya. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, Tuhan menyesal. Tetapi ayat 8 apa katanya? Tetapi lu mendapat kasih karunia Kasih karunia dari di mata Tuhan. di mata Tuhan. Dia tidak dihukum Tuhan, dia mendapatkan kehidupan, dia luput dari hukuman. Artinya apa? Bapak Ibu saudara, kasih kehidupan kita. Kalau lu memang hidupnya benar di mata Tuhan, tapi kita banyak berdosa, sudah berdosa nggak dihukum Tuhan langsung, masih diberi kesempatan. Itu berarti kasih karunia Tuhan kepada kita. Maka apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu saudara kasih? Nah, inilah sikap-sikap yang harus kita tunjukkan. Kasih karunia Tuhan juga masih banyak yang lain. Nanti kita akan lihat saudara kasih. Kita sudah mendengar bahwa praktek sikap yang benar pada kasih karunia itu ada berapa hal. Nah, kita sudah mendengar yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia. Ya, jadi jangan sia-siakan kasih karunia. Apa? Kalau Yesus sudah menebus kita dari dosa, kematian di kayu salib, maka jangan lakukan dosa lagi. Amin. Nah, itu jangan sia-siakan. Di gereja, kehidupan yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, mendapatkan kehidupan, jangan tidak manfaatkan kehidupan dengan baik. Seperti itu, dia diberikan kesempatan hidup. Nah, Rasul Paulus menyebutkan dalam surat Filipi pasal 1 dikatakan, kalau aku hidup, maka aku harus
bekerja dan berbuah, bukan bekerja saja, bekerja dan berbuah, bekerja dan menghasilkan, bekerja menyenangkan, melayani, tetapi menyenangkan hati. Jadi nggak boleh asal-asal kerja. Ya, sama seperti kita kalau bekerja dalam suatu perusahaan dimanapun kita kerja, kalau kita hanya asal kerja, kita merugikan. Ya, ya. Apalagi kalau di bidang penjualan, ya orang kerja sales, tapi nggak ada yang membeli. Ya, bagaimana gajinya? Ya, dia memang kemana-mana, mempromosikan kemana-mana. Baik lewat IT, lewat teknologi, ya lewat internet dia kerjakan semuanya. Bahkan dia kunjungi satu persatu, dia telepon lagi, dia WA. Tapi nggak ada yang laku. Harus laku. Jadi kerja harus menghasilkan. Demikian juga kita, Bapak Ibu saudara kasih. Kita harus kerja dan menghasilkan. Demikian juga kita bekerja melayani Tuhan. Nah, ketika melayani Tuhan, ada buah yang menyenangkan hati Tuhan. Orang melihat betul-betul orang ini melayani Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Makanya Tuhan berkata, lewat terangmu orang lain akan memuliakan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih. Sikap yang pertama, jangan sia-sia. Nah, sekarang kita akan mendengar sikap yang kedua. Orang yang di dalam kasih karunia, yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 15. Ya, surat Ibrani pasal 12 ayat 15. Ya, kaum muda, kalau kita belajar mencatat firman Allah, bagus saudara kasih. Kenapa? Kita bisa belajar seperti orang kuliah, kita tahu struktur. Nanti bisa menyampaikan firman Allah kemana-mana. Ya. Nah, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 15. Apa katanya? Ya. Mereka yang hidup dalam kasih karunia, bagaimana mereka mendapatkan kasih karunia itu dan bagaimana sikap yang harus dikerjakan. Kita baca ayat 15. Ya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kemudian agar jangan tumbuh akar yang pahit, ya, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, apa dikatakan yang kedua adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Bapak Ibu tahu nggak menjauhkan diri? Kita ini pertamanya dekat. Lalu menjauhkan diri berarti apa? Kita yang pergi meninggalkan, itu namanya menjauhkan diri. Nah, tadi kalau menyia-nyiakan itu berarti apa? Berarti dia tidak memanfaatkan kasih karunia itu. Waktu kesempatan hidup tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang menjauhkan diri berarti dia membuat gap, dia membuat jarak makin jauh. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah yang namanya akar yang pahit. Kenapa akar pahit? Nah, Bapak Saudara kasih nanti kita akan lihat. Ya, akar pahit ini bisa membuat terjadinya kerusuhan. Bapak Ibu sudah tahu namanya kalau rusuh. Kalau sudah terjadi kerusuhan, kita nggak bisa apa-apa lagi. Pokoknya semua yang ada pasti rusak, terbakar, bisa mati. Ini namanya rusuh. Nah, dan bisa dikatakan nanti mencemarkan banyak orang. Mencemarkan itu mengotori banyak orang. Nah, bagaimana menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Tuhan katakan jangan jauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Tuhan yang tidak boleh kita jauhkan dalam kehidupan kita? Kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat yang 19. Wahyu 3 ayat 19. Ini salah satu bentuk kasih karunia yang tidak boleh kita jauhkan dari hidup kita. Wahyu 3 ayat 19. Ya, barang siapa, sama-sama kita baca ini. Sama-sama dua kita baca supaya kita mengerti ini. Ya, apa dikatakan Wahyu 3 ayat 19? Ya. 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bagaimana bentuk kasih karunia Tuhan? Teguran. Apa itu teguran? Itulah firman. Dalam surat Timotius dikatakan, coba kita lihat di dalam surat Timotius. Ya, 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Kita baca. Tadi kita baca kasih karunia itu menegur. Apa yang menegur itu? Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman Allah, bermanfaat, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, sama dengan untuk menegur kesalahan, kemudian untuk
memperbaiki kelakuan memperbaiki kelakuan. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi ternyata kasih karunia Tuhan yang menegur itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, firman yang menyatakan kesalahan, ya, bahwa ini salah, jangan pula yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kita sebagai kehidupan kalau mau masuk surga, kalau Tuhan menyatakan kita salah, perbaikilah. Tuhan tidak pernah menyatakan kita salah itu langsung dihukum, ya. Makanya ada teguran. Kalau di dunia saja Bapak Ibu Saudara masih ada toleransi, ada SP1, SP2, peringatan pertama, peringatan kedua, ya. Nah, kalau peringatan ketiga mungkin dengan dia cerah, walaupun dia harus di PHK, besok-besok dia akan melakukan lagi tempat lain. Nah, Tuhan memberikan kita teguran demi teguran, Bapak Ibu Saudara. Nah, teguran demi teguran itu satu kali ditegur, tidak mau dia firman Allah, datang lagi teguran, tidak mau Tuhan berikan teguran yang sedikit agak menyentuh hidupnya. Kadang-kala kita diizinkan sakit. Karena kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, ada orang sakit karena kesalahan dikatakan. Jadi kalau orang sakit itu kita harus tahu, ya, ada banyak penyebabnya. Satu karena kesalahan, ya. Tetapi bisa juga yang kedua. Coba kita lihat Mazmur, biar tahu kita ya, oh, ada salah, ya. Rupanya aku ini sakit bisa salah, ya. Mazmur 107 ayat 17, ya, sampai 20. Ya, Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Ya. Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, jadi orang sakit karena kelakuan yang berdosa. Berdosa berarti apa? Melanggar hukum Allah. Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kemudian dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada kesalahan-kesalahan. Kemudian sampai akhirnya mereka muak terhadap segala makanan. Oh, tidak bisa lagi makan, tidak mau makan apapun. Akhirnya kurus kering, tidak mampu lagi, tidak ada kekuatan. Ya, kemudian dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Terus sampai hampir mau mati, Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi berserulah, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesusahan mereka. Jadi ketika kita dalam kesusahan, kesakitan, sikap kita harus berseru. Nah, ketika kita berseru, ada jawaban Tuhan. Ayat yang ke-20 disampaikannya firman-Nya. Nah, firman disampaikan apa? Menegur kesalahan. Nah, kan tadi kan orang sakit karena kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih. Kemudian ya, dan disembuhkannya mereka dari yang kubur itu berarti dibebaskannya mereka dari kematian, tidak jadi mati, masih diberi perpanjangan umur, kesempatan hidup. Jadi ini Bapak Ibu Saudara kasih, jangan jauhkan diri kita dari firman Allah yang menegur. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, saya doakan kita mungkin suatu saat akan ada firman Tuhan sepertinya tajam bagi kita karena menegur dosa kita. Jangan sampai kita tidak beribadah. Amin. Itu jangan sampai Bapak Ibu kasih. Justru sikap kita berkata, Tuhan terima kasih kau tegur dosaku, ampunilah saya, mampukan saya melakukan firman. Itulah sikap kita yang mau maju. Nah, beda kalau anak kecil kan, kalau anak kecil Bapak Ibu kasih. Ya, saya punya anak saya lihat dia, kalau sudah kita marahi, kita salahin dia nggak akan mau, dia jawab aja terus. Pokoknya harus dipujuk. Tapi dia yang salah tadi, padahal dia yang salah. Baru dia marah. Nah, hal ini nggak boleh terjadi kepada kita. Ya, bagi Tuhan yang sudah banyak mengalami kebaikan dalam kemuliaan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kasih. Jangan sampai dalam kehidupan kita, kok dosa saya terus dibuka. Justru senanglah kita kalau dosa kita yang dibuka. Karena kan saya tidak mau, saya tidak mengikuti Bapak Ibu 24 jam. Ya, kita hanya berapa jam ketemu Bapak Ibu kasih. Apalagi saya belum tinggal di sini, Saudara. Saya juga rindu suatu saat nanti bisa 1 malam, 2 malam ke sini, Bapak Ibu tinggal di sini, kan? Ya, memang kondisi dulu Bapak Ibu kasih. Ya, supaya kita sebagai umat Tuhan bisa terjalin hubungan yang jauh lebih baik, Bapak Ibu kasih.
Nah ini Bapak Ibu saudara kasih, apa dikatakan oleh firman ini kepada kehidupan kita? Disampaikan firman-Nya, disembuhkan mereka, ditegurnya mereka, dinyatakan ini salah supaya bertobat, lalu dengan bertobat engkau sembuhlah penyakitmu. Amin. Ini Bapak Ibu saudara kasih. Jadi ada orang sakit karena kesalahan, ada juga orang sakit bukan karena kesalahan, tapi ujian seperti Ayub. Ya, diizinkan Tuhan dia sakit. Iblis datang, dia bilang, coba Tuhan, aku jamah tubuhnya. Tadi pertama hartanya kan, anaknya. Sekarang tubuhnya langsung. Adalah penyakit borok dari ujung kepala sampai kaki, Bapak Saudara kasih berbau busuk. Bagaimana Saudara kasih? Orang aja bau ketiak sudah lari, ya kan? Bau keringatnya sudah lari, ya. Apalagi kalau bau borok. Teman kita aja loh, udah tadi ya, kok bau. Apa lagi bau borok? Orengan, busuk. Tapi disinilah Bapak Ibu saudara kasih, ya. Ayub itu luar biasa. Ketika dia dalam sakitnya, dia tidak punya anak lagi yang bisa mendidik, yang merawat dia, menjaga dia, ya. Bahkan dia tidak mau terpengaruh dengan perkataan istrinya. Justru dia ingatkan istrinya, istriku, kamu seperti orang gila. Kenapa? Apakah kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, yang buruk tidak mau? Nah disinilah Tuhan Ayub membuka pikiran istrinya. Jadi walaupun dia tidak sejalan dengan istrinya, namun Ayub tetap berdoa. Dia tetap sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Selamatlah keluarga itu, diberkati, bahkan punya anak yang cantik-cantik lagi lahir yang baru. Nah jadi ini yang kita pergumulkan Bapak Ibu saudara kasih. Ya makanya dalam pelayanan juga, baik di Jambi juga, bahkan dimanapun saya kalau melayani sampaikan, kita tidak perlu memaksakan istri kita atau suami kita sama-sama untuk beribadah saat ini karena mungkin belum bisa. Tapi berdoa, mohonkanlah kepada Tuhan. Malu saya seorang diri, ya, seorang diri beribadah, istriku di rumah atau masa suamiku di rumah aku. Jangan. Kalau sudah tidak ada yang berjuang di rumah satu orang, mau gimana keluarga itu selamat? Makanya kan Tuhan kita dalam ayat itu, satu orang selamat, seisi rumah selamat. Bagaimana caranya? Dia yang berjuang. Ya. Nah, si Ayub ini berjuang untuk keselamatan istrinya, ya, keselamatan nikahnya. Makanya dia tetap bersungguh-sungguh, ya. Dan akhirnya Tuhan memulihkan dia. Kapan Tuhan memulihkan dia? Bapak Ibu saudara kasih, justru saat dia harus mengampuni orang. Bayangkan saudara kasih, Ayub itu harus mengampuni orang. Dengan dia mengampuni orang, di situ Tuhan pulihkan dia. Kadang-kadang saudara kasih, kita disakiti orang, kita berbuat baik, Tuhan suruh kita mengampuni dia, dan di situ Tuhan menyelamatkan kita. Coba kita baca kitab Ayub pasal yang terakhir. Ya, coba Bapak Ibu saudara kasih. Itu justru di saat dia dalam keadaan sangat menderita dan diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecewakan dia. Teman-temannya pergi meninggalkan dia. Waktu dia banyak berkat, waduh, bagaikan gula. Di mana ada gula di situ disebut. Tapi sekarang bau borok yang ada, lari semuanya. Sudah bau borok, yang ada lagi kekayaannya. Nah, Ayub pasal 42, kita lihat pasal terakhir ini ya. Ayub 42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita baca Ayub 42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elia, ya, teman-teman, murkaku menyala terhadap engkau. Murkaku menyala terhadap engkau. Kemudian dan terhadap kedua sahabatmu. Ya. Karena kamu tidak berkata benar dengan aku seperti hambaku Ayub. Kamu tidak berkata benar kepada. Kemudian seperti hambaku Ayub. Kemudian oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan. Ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Hambaku Ayub.
Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Ayub yang harus berdoa untuk kamu. Kemudian karena hanya permintaannya yang akan kuterima. kemudian Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. sebab kamu tidak berkata benar dengan aku seperti hambaku Ayub. kemudian ayat 9, Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suar dan Zophar ya, orang Naamahan, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada ya, mereka. pada mereka. Kemudian lalu ayat yang ke-10, lalu Ayub, Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Baca, lalu Tuhan sama-sama 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi setelah apa? Dia berdoa untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa teman-teman. Aduh, luar biasa loh teman. Jadi teman-temannya ini ingin meminta ampun kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengingatkan, aku tidak akan mengampuni kau selain apa? Kau bawa korban, pergi kau sama si Ayub, minta permohonan kepada dia, minta maaf dulu sama dia, lalu bilang sama dia, tolong doakan kami, bawakan persembahan ini kepada Tuhan. Bayangkan saudara, bagaimana Ayub ketika diberkati, orang banyak berkerumun dengan dia, tapi ketika susah Ayub ditinggalkan. Lalu ketika orang-orang yang meninggalkannya itu mau dihukum Tuhan, mereka merengek-rengek kepada Ayub, tolonglah kami, tolonglah kami. Sebab Tuhan berkata, hanya doamu yang bisa mendengar Tuhan, ampunilah kami. Betapa sakitnya saudara kalau secara batin kita waktu punya sesuatu didekati, nggak punya apa-apa ditinggalkan, tapi saat mereka butuh keselamatan mereka datang kepada kita. Sakit. Tapi itulah cara Tuhan memulihkan Ayub. Memulihkan Ayub dari sakitnya dan mengembalikan semua yang pernah hilang. Hari ini Tuhan ingatkan saya dan kita semua, jangan jauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Apa itu? Jangan jauhkan dirimu untuk mendengar firman Allah yang menegur engkau. Jangan jauhkan dirimu karena engkau dituntut untuk bisa sabar dan mengasihi orang, untuk bisa mengampuni orang, walaupun engkau teraniaya, walaupun engkau dibuat yang tidak baik, tapi engkau harus peduli dengan orang. Kadang-kadang siapa yang mampu? Isi mana mampu mengarjoni? Siapa yang mampu bisa mengerjakan itu? Dulu saya dikerumun, tapi setelah saya mengadakan begini, aku ditinggalkan. Sekarang dia datang lagi kepadaku, padahal aku gak punya apa-apa, tapi hanya untuk keselamatan. Doa pengampun. Kadang-kadang ini terjadi kepada kita Bapak Ibu saudara kasih. Tapi demi apa? Demi menolong kita. Bagaimana Tuhan menegur hari ini? Kamu anakku, rumahku, jemaatku. Kalau kamu harus mendapatkan sesuatu dari orang yang telah pernah kau kasih, lalu mereka menyakiti kita, lalu mereka datang lagi minta pertolongan, tetaplah kau penuh belas kasihan. Ini tidak mudah Bapak Ibu saudara. Tidak mudah. Kita hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan kesempatan, ya, untuk kesenangan orang lain. Tapi di sini kembali kepada Yesus. Apa untungnya Yesus dengan dia mati di kayu salib? Ya. Yaitu Tuhan. Kalau dia mau apa saja bisa saja kasih. Ya. Dia sudah lakukan, dimusnahkan semua manusia dengan air bah. Hanya satu keluarga, 8 orang yang selamat. Tapi toh juga keturunan itu selanjutnya lewat cara iblis
jatuh ke dalam dosa. Hanya tinggal 6 orang loh manusia benar pada waktu itu. Tapi terus menerus dosa itu berkembang. Karena apa? Itulah iblis. Nah sekarang Tuhan mendidik saya dan mengajar kita semua Bapak Ibu saudara kasih. Bagaimana kita kehidupan yang dikasih oleh Tuhan bisa sungguh-sungguh tidak menjauhkan diri dari perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan kalau kita dengar di sini Bapak Ibu saudara kasih, perintah Tuhan, firman Allah yang menyuruh kita mengasihi orang lain. Kalau firman Tuhan katakan 70 kali dalam satu hari dia datang minta ampun berulang-ulang, kita harus maafkan. Masa baru 2 kali dalam seumur hidup kita sudah. Nah, itu. Tapi jangankan 2 kali, 1 kali langsung. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi, orang yang selalu bersama dengan kita, orang yang selalu kita tolong. Hanya bersama. Jadi kita di dunia ini Bapak Ibu saudara kasih, ya kita ini kan manusia sosial. Seringkali memang kita manusia sosial. Kenapa? Ya Tuhan yang punya rencana, kita yang bekerja, tapi yang menilai sesama kita. Ya, kita sudah kerja sekarang. Tapi seginilah berkat kita dapat. Orang lain bilang pemalas kau. Pendidikan tinggi tapi begini gajinya. Kita sudah berusaha. Tapi itu dulu. Kita taat kepada Tuhan. Kita hidup benar. Belajar itu. Tapi itu yang terjadi. Semoga kita sebagai umat Tuhan, apapun omongan orang lain, tetaplah kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau omongannya salah, berarti kita diajar untuk melatih telinga, ya, untuk tidak cepat untuk memberi respon. Ya saudara, memang kita ini nggak bisa kasih mau apa. Kalau kita miskin, kita dibilang pemalas, ya, pemalas. Kalau kita kaya, kita dibilang pelit. Nah ini saudara, pokoknya semua nggak ada yang mengenal. Yang mengenakan itu adalah kalau kita ini selalu bisa memenuhi apa yang diomong orang lain. Nggak bisa. Bagaimana kita mau menyenangkan hati orang lain? Bayangkan, kita punya anak yang darah daging kita sendiri saja, 3 orang yang pandangan orang kita bapak. Ada Pak Tuh begini, yang B bilang Bapak Tuh begini, yang C bilang begini. Nggak bisa. Nggak bisa sama. Apalagi bukan darah daging. Nah ini Bapak Ibu saudara. Jadi jangan jauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu adalah suara firman Allah. Di praktek orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu apa? Ya tadi kan firman Allah itu teguran. Firman Allah itu nasihat. Aduh, karena mendapat nasihat terus nggak mulai ketemu. Kan contoh kan kalau kita asal ketemu sama dia, hanya teguran terus, dinasihati terus, dimudah-mudahi terus, kayak gitu kan. Sakit telinga, akhirnya apa? Nggak mulai ketemu kan gitu. Demikian juga kita. Dengar firman yang tajam. Sebenarnya bukan tajam, nggak ada firman yang tajam juga. Firman itu tajam bagi kita saat kita bersalah. Itu aja sebenarnya. Lalu kenapa menjadi tajam lagi? Karena kita tidak mau melakukan, akhirnya tertuduh terus. Ketika kita nggak mau berubah, datanglah iblis berkata, aduh, daripada kau terus berhenti, lebih baik kau keluar aja dulu, gak usah di gereja. Kita iakan, lalu mulai iblis, daripada kau di rumah-rumah, jalan-jalan aja lah, cari-cari samping-sampingan. Nah lama-lama nggak ke gereja. Dianggaplah dengan uang ini dia bisa hidup. Dia tidak percaya dengan bahwa hidup ini dari kekuatannya yang dianggap. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih ya. Semoga kita juga di tempat ini jemaat Tuhan, walaupun kita kecil, kaum muda juga, ya. Ayo, ya, mari. Apalagi kita punya teman-teman kita, ya, teman sekolah, teman kuliah, ajak mereka. Kamu nggak ke gereja, kamu nggak beribadah, mau kemana hidup? Ayo,
Kalau kamu belum punya tempat gereja, ayo sama-sama dengan kami dengan firman. Amin. Ya komunitas ayo. Ya, itu kesempatan kita. Ya, kita punya teman, ya. Atau mungkin mereka lagi sakit hati, yang nggak suka di situ, ya sudah. Daripada tak kau gereja, nanti hatimu tambah jahat. Lebih baik tempat kami duduk sama-sama beribadah. Kalau memang sudah hatimu pulih, kau mau balik silakan. Kalau tidak, kau mau di tempat ini silakan juga. Sebabnya kalau beribadah itu bukan paksa dari diri kita sendiri. Tapi ingat, ibadah itu perintah Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain, tetapi itu perintah Tuhan yang harus kita kerjakan kepada Tuhan. Jadi jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Ayo Bapak Ibu saya kasih. Kalau firman Allah menegur kita, bukan saya lakukan firman Tuhan, yakinkan saya melakukannya. Itu kasih karunia Tuhan, menjauhkan diri. Lalu yang kedua, apa kasih karunia Tuhan yang dijauhkan dari kehidupan kita? Surat Petrus kita baca. Ya, kita baca di dalam surat Petrus 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai yang ke-23. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, karena kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kemudian, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukul dan karena kamu berbuat dosa? Bisakah kamu dipuji kalau kamu menderita itu karena kesalahanmu? Kemudian, tetapi jika kamu berbuat baik, kalau kamu mengasihi, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, dan oleh karena itu kamu harus menderita. Kamu harus menderita. Bisa saja mendapat yang tidak baik dari orang lain. Bahkan menderitanya adalah makanan kita kurangi dari yang 3 piring jadi 2 piring jadi menolong orang lain. Maka apa yang terjadi? Itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Dia tinggalkan teladan cara hidup, contoh yang dia kerjakan, kemudian supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi saat dia menderita, dia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, kalau tidak berbuat dosa, tidak melanggar hukum Allah. Tidak melanggar hukum Allah berarti apa? Dia tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah, tetap melayani dalam penderitaan. Nah, kemudian lagi, ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalasnya dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, sampai di situ representasi. Dia serahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menyerahkan kepada Tuhan? Dia berdoa. Tuhan, aku sudah lakukan apa perintahmu. Bahkan aku menderita. Bagaimana penderitaannya? Biasanya aku makan 3 kali sehari Tuhan. Tetapi untuk 1 minggu ini hanya 2 kali sehari. Demi saya bisa menolong orang lain. Saya bisa berkorban untuk menolong orang lain. Tapi apa yang terjadi Tuhan? Yang memperbuat ini disangka yang tidak baik, malah dituduhkan yang tidak baik kepada saya. Dibilang pula ada maksud-maksud yang tidak baik di belakang apa yang kukerjakan Tuhan. Tapi semua kuserahkan kepada Engkau. Kan tidak semua perbuatan baik kita dinilai baik oleh orang lain, kan? Tidak semua. Ya, tidak semua. Tidak semua perbuatan baik kita itu dinilai baik oleh orang lain. Diterima enggak? Ya. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara, jangan sampai jadi berhenti. Ya, jangan jadi berhenti untuk berbuat kasih. Aduh, percuma saya berbuat kasih sama dia, tak kusangka dia seperti ini kepada saya. Itu pekerjaan iblis, berhasil dan iblis menghentikan
menginginkan kita berbuat kasih. Berbuat kasih itu adalah perintah Tuhan. Amin. Iya. Kalau kita berhenti berbuat kasih, berhenti menolong karena ada orang yang mengecewakan kita, iblis sudah senang ketawa dia. Satu koin aku dapat, nanti besok lagi yang lain. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang harus kita buka hati kita, pikiran kita. Iya ya, kalau ada masalah, di situ cara iblis untuk menggagalkan saya di Tuhan. Lalu bagaimana cara saya supaya tidak gagal? Mohonlah kemurahan Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan kepada para murid dalam Injil Matius itu ketika dia naik ke Taman Getsemani, dia ajak para muridnya, hei para muridku, ayo kita berdoa. Ketika diajak berdoa, tertidur dia, lalu Yesus bangun kembali. Ayo berjaga-jaga dan berdoa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang bergurau tapi tidak lemah. Hatimu ini mau melakukan firman Allah, tapi ingat berani ini lemah. Gak mampu kamu. Kenapa? Kalau kamu lapar, perutmu itu lapar. Kau bisa gak kalau mau firman Allah? Apa mau firman Allah? Kau tidak punya apa-apa, perutmu lapar, tidak melakukan dosa, apa? Gak mencuri, gak merampok, tidak menghalalkan segala cara hanya untuk sepiring nasi untuk perut. Berapalah jengkalan daripada apa namanya usus kita ini kan? Ya, berapa? Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kemampuan iblis itu sudah luar biasa Saudara. Manusia yang belum pernah jatuh dalam dosa dia sudah jatuhkan. Itulah ada dan Allah. Kita ini keturunan berdosa yang sudah berulang-ulang nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Dan dia sudah punya keahlian. Ya, makanya Usaha Bekasi itu kan sering masuk ke LP, ya, di Jambi setiap bulan itu sebelum corona tiap bulan saya ketemu dengan orang-orang. Ya kalau orang yang nggak mau bertobat, tadi masuknya karena mencuri, besok pulang lagi. Kenapa? Ketemu di situ dengan yang lebih senior. Rupanya salah mencuri jadi. Nyopet itu salah. Itu kalau nggak berubah, pulang lagi dia keluar. Masuk lagi nangkap, ketemu lagi lebih senior. Ya, bukan begitu caranya. Makanya pernah waktu saya ke Jakarta atau Bekasi, saya kalau duduk di angkot tuh hati-hati. Kenapa? Karena pencopet di Jakarta itu berdasi. Mereka bekerja sama juga dengan sopir. Jadi duduknya satu di sono, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi mimpi mereka pakai jam, pakai dasi, pakai tas. Jadi satu dorong, satu tangannya masuk. Nanti kalau misalnya ketahuan, kau pikir aku mencuri, ini uangmu banyak di tas. Karena di tasnya banyak duit. Itu orang makin profesional. Berapa uang? Coba lihat ini di tasku banyak uang. Ngapain ku curi uangmu? Katanya. Jadi orang kalau nggak mau bertobat, dia makin belajar. Makanya kita harus berhati-hati. Iblis itu pandai itu menjatuhkan orang ke dalam dosa. Nah, maka kita belajar. Bapak Ibu kasih lihat peristiwa yang kita alami. Aduh, saya tadi baru beribadah dengan firman Tuhan. Lalu datanglah iblis mencobai kita lewat keluarga kita. Kadang berita Bapak Ibu Saudara kasih yang miring, ya, itu bisa datang. Apalagi orang yang kita banggakan, hamba Tuhan kah itu, pendeta kah itu, si tua kah itu, siapapun yang kita hormati, tiba-tiba kita dengar berita tidak baik. Tuhan sudah mengajar kepada kita, surat Yakobus. Kalau kau mendengar berita katanya, ya coba surat Yakobus pasal yang pertama, ya, ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Cepatlah untuk mendengar, kemudian tetapi lambat untuk berkata-kata, kemudian dan juga lambat untuk marah. lambat berkata-kata itu lambat untuk merespon, kemudian lambat untuk marah itu respon yang lebih lagi. Tapi sebab amarah manusia tidak menunjukkan kebenaran di hadapan Allah. amarah itu justru melakukan dosa. Kebenaran itu firman. Kita nggak benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita marah
Makanya Tuhan menyebutkan kalau engkau marah itu hak boleh. Ya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan surat Efesus, manusia baru itu ternyata juga bisa marah. Tetapi katanya apa? Lambat marah. Nah, itu. Coba kita baca Efesus. Jangan dibilang pula manusia baru enggak ada marahnya, Bapak Ibu saudara kasih ya. Ya. Orang yang lahir baru itu, manusia yang hidup baru itu tetap juga ada amarah. Ya, coba kita baca Efesus pasal yang keempat, ya. Itu coba ayat 17 di atasnya baca, ya. Manusia baru. Nah, manusia baru. Nah. Sebab itu, ya, kukatakan dan kutegaskan, ya, ini kepadamu di dalam Tuhan, ya, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, dengan pikirannya yang sia-sia. loncat ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah. Nah, kalau kamu marah, kenapa orang marah? Karena tidak sesuai dengan juknis, ya, petunjuk teknisnya kan gitu, aturannya nggak main, marahlah, ya. Ya seperti sekarang kan ada protokol kesehatan, marah bisa pemerintah sama kita, segregasi. Kalau kita tidak ikuti, gitu kan. Tetapi ya tergantung juga kepada kita. Makanya daripada capek-capek pemerintah, ya udah dibikin sanksi. Sanksinya apa? Ya denda sebagainya. Nah itu segregasi. Nah sekarang kita lihat di sini, kalau jadi marah, janganlah berbuat dosa. Kemudian janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Jadi tidak berlama-lama. Matahari terbit berapa hari? Berapa kali? Sekali sehari. Terbenam juga di hari itu. Berarti apa? Kalau boleh paling lama hanya 12 jam. Gitu. Kan gitu. Ya kan? Nggak boleh lama-lama. Dalam rumah tangga marah-marah, ya bisa aja provokasi. Apalagi kalau baru nikah. Ya. Orang psikolog itu saya pernah mendengar berprovokasi. Orang pernikahan itu biasanya 1-5 tahun itu pasti banyak marahnya. Kenapa? Penyesuaian. Nggak sama laki-laki dengan perempuan. Ya. Coba kalau kita waktu belum menikah, kita enak saja, mau kapan saja, mau makan di mana aja bebas. Tapi setelah menikah, tadi waktu menikah, ya kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya. Tiba-tiba suaminya pengen makan di pinggir jalan. Jadi tidak biasa makan di pinggir jalan. Repot lah itu. Yang satu makannya nggak biasa makan garpu 5 katanya. Makanya pakai sendok. Ini penyesuaian buat saudara. Ya, yang suami bisa mengalah sedikit, istri juga bisa berubah. Akhirnya apa? Oke, kalau tadi laki-lakinya biasanya makan 5 garpu, lama-lama makan pakai sendok. Istrinya juga bisa makan 5 garpu sekali-sekali. Nah, gitu. Jadi penyesuaian. Ya. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan, aduh. Nah, itu jadi sorotan orang singkatnya. Tapi itulah Bapak Saudara. Ya. Minimal 5 tahun itu saudara disitulah pergumulan yang luar biasa. Ya, lolos. Ya, kami bersyukur kami sudah 7 tahun pernikahan kami. Ya, walaupun di usia yang sudah tua menikah yang 33 itu nggak mudah saudara. Ya, saya sudah anak bulan 1 nanti 40 sudah kepala 4. Ya, kepala 4 anak masih SD, baru kelas 1. Aduh. Saya punya teman ketemu kemarin sama-sama SMA, sama-sama tamat, sudah masuk kuliah anaknya. Aduh. Anaknya sudah masuk kuliah, saya baru. Tapi itulah hidup rahasia dari Tuhan, ya jalan saja. Ya, jalan saja. Ya. Jadi kita juga harus belajar ini Bapak Ibu Saudara. Pikul sakit. Ya, menderita bukan karena salah. Ya, kalau kita karena berbuat salah kita dihakimi orang, terima. Biasanya dibully orang kan gitu kan, diomongin orang. Sudah. Jadi
Jadi kalau itu aja nggak bisa diterima, lalu bagaimana kita kalau difitnah? Nah, kita sebagai umat Tuhan, mari telinga ini mungkin kita bisa mendengar, tapi Tuhan mengajar kepada kita harus ada dua saksi. Jadi pernyataan seseorang itu harus ada dua saksi. Bisa kau bersaksi. Jadi kalau hanya mendengar, ya sedikitlah. Sekarang ini kan canggih saudara. Pernyataan orang itu benar atau tidak bisa. Foto-foto saja bisa. Dia diedit, ya foto si A dengan si B, si C, si D yang mencuri, kepalanya kan bisa di-cropping kan gitu. Tapi kalau teknologi dengan IT bisa ketahuan ini foto siapa, ini tahun berapa ini dicetak, ya kan? Tahun berapa di foto itu kan ketahuan. Katanya kemarin, ya, padahal fotonya 3 tahun lalu. Terus kepalanya kepala orang lagi, bukan kepala orang yang benar asli, di-cropping, ya kan? Makanya banyak orang status ya dibikinnya lah cropping fotonya. Padahal di gubuk-gubuknya foto dia, tapi dibikinnya foto di depan hotel. Kamar hotel lagi. Bisa. Hanya untuk menipu. Akhirnya banyak juga orang jadi korban. Makanya ada banyak penipuan di media sosial itu ya. Katanya orang kaya begini-gini, tiba-tiba ya enggak sesuai dengan kenyataan. Nah, makanya kita harus bijak. Ya, kaum muda harus bijak. Ya, saya sampaikan kepada kita kaum muda, yuk, ya, jangan terbawa emosi. Ya, lagi kalau sudah mulai kuliah, sudah mulai kerja, cari uang, bisa nantinya. Jangan ikuti hanya pemikiran kita. Ya, saya mau sampaikan kepada kita, kalau waktu pacaran sendiri berdua yang bagus, enak. Kenapa? Kalau sendiri berdua kan malu sampai berdua berakus. Sendiri berdua hemat biayanya kan. Tapi kalau sudah nikah, lagi sendiri berdua, ya kurang. Satu piring aja itu sendiri kurang. Jadi harus pakai logika juga. Ya, logika. Ya. Kalau kita bilang matre, nggak mungkin saya kasih semua manusia materialistis kok. Masa saya mau menikah dengan orang yang tidak bekerja, mau ngasih makan apa sama saya? Sementara saya kerja, perempuan ya. Ya kalau lah perempuannya yang tidak kerja, laki-laki itu biasa wajib seorang suami memberi makan. Nah, ini. Jadi bagaimana? Apa harus putus? Enggak perlu putus. Tunggu kerja dulu dia baru nikah. Ini cara. Ya, makanya dalam surat 2 Korintus disebutkan, jangan pasangan tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Jadi kalau tidak seimbang, seimbangkan dulu dia. Seimbangkan dulu, harus samakan dengan kita. Ya, kerohaniannya bagaimana supaya menjalani nikah nanti baik. Nah ini ya, ini jadi kita sebagai kehidupan kaum muda, Bapak Ibu, saudara kasih yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan baik kepada saya, kita semua. Apa katanya? Jangan jaga diri. Jadi kalau kau harus ikut salib, kerjakan. Jangan karena kau diomongin orang, percuma dia ke gereja tapi begini hidupnya. Bapak Ibu saudara kasih, justru kalau kita tidak ke gereja, makin lebih berani kita berbuat dosa karena nggak ada yang mati. Ya, tetapi kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, setelah kita ikut Tuhan beribadah, mulailah ada perubahan. Amin. Ini ya. Ini kita harus tunjukkan kepada Tuhan supaya Tuhan itu disenangkan, dimuliakan dalam kehidupan kita. Jangan jauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Ya, ikut salib, ya, itu adalah menderita karena kesalahan. Ya, jangan jauhkan diri. Jangan tidak beribadah, jangan tidak melayani, jangan tidak mengasihi lagi karena penderitaan yang kau alami. Ya, kita bagi berdiri, kita senangkan Tuhan, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia yang sudah mengasihi setiap kehidupan kita. Ya, saya mau
ikut Yesus, saya mau iring Yesus meskipun saya susah.